Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang Pak. Masih pada kumpul ya? Ya, saya akan lanjutkan perkuliahan yang sebelumnya. Mohon maaf ya, hari Senin banyak sekali agenda saya ini. Meskipun kampus sedang di kantor saya ada lockdown gitu ya, tapi kegiatan rapat dari jam 8 itu selalu ada. Sebentar, ada telepon lagi. Oke ya, akan saya share ya bukunya lagi. Sudah terlihat ya. Kalian sudah punya buku Physics of Vibration and Wave belum? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan saja lagi ya. Jadi di bab awal itu merupakan dasar ya yang harus kalian kuasai. Nah, di situ kita sudah melihat ya berbagai contoh tentang gerak harmonik sederhana, serta di dalam bab juga representasi persamaan gelombangnya ya. Representasi itu ya, persamaan gelombang itu bisa terlihat atau berasal dari bagaimana gerak harmonik sederhana itu ditimbulkan ya. Kalau kita perhatikan ya, mx.2 ini merupakan representasi dari konsep Newton ya, gaya, sini gaya yang menimbulkan gerak. Nah, besarnya itu sama dengan besar dari gaya pemulih ya, yang menyebabkan si benda itu mengalami gerak harmonis sederhana. Jadi gaya pemulih itu sebenarnya adalah gaya yang berasal dari si objek tersebut untuk mempertahankan kedudukan, beri katakanlah tekanan, maka dia seolah-olah menahan. Ketika dilepas, maka gerak yang menahannya itu menyebabkan misalnya pegas itu kembali ke posisi mula-mulanya yang berlawanan, tentunya berlawanan arah dengan gaya yang diberikan ya. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah menyinggung dari persamaan tersebut ya, kita bisa menurunkan ya solusi untuk nilai posisinya ya. Maka di awal ya, selain di awal itu kan kalau kita perhatikan ya oleh kalian, di sini kita sudah menurunkan konsep persamaan gelombang ya, yang merupakan representasi dari persamaan gerak sebenarnya. Lalu dari persamaan yang direpresentasikan dalam bentuk persamaan gelombang harmonik sederhana pada persamaan 1/1. Nah, ini kita bisa perhatikan, kita bisa memperoleh fungsi gelombangnya. Nah, dari sini kita lihat bahwa fungsi gelombang itu diturunkan dari persamaan gelombang ya. Persamaan gelombang di sini order 2 ya. Bentuknya X sama dengan A cos omega T. Nah, dari sini ya, kan kita sudah prediksikan bahwa persamaan gelombang itu bentuknya pasti trigonometri atau eksponensial. Nah, ya, dari sini apakah kita sudah katakan bisa menyelesaikan ini ya? Nah, ternyata belum ya. Karena apa? Karena kita perlu mengetahui ya besar dari konstanta yaitu A serta besar dari nilai frekuensi serta waktunya. Nah, dari situ nanti kalau besaran omega sama T sudah diketahui serta
bisa memperoleh besar displacement-nya ya atau perpindahannya. Nah, ini eh, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat di sini dalam menentukan nilai dari konstanta A sama B, kita bisa peroleh dari hubungan yang di atas ya, sehingga kita akan peroleh bentuk akhir ya yang merupakan bentuk trigonometri juga ya. Mungkin kalian pernah belajar tentang hubungan trigonometri. Kalau sin A ditambah B itu bisa ditulis secara apa namanya panjang ya, bisa dijabarkan begitu. Rumusnya sin cos kosin ya. Kalau cos sin sin ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, di sini kita peroleh hubungannya ya, bahwa bentuk A kuadrat sama B kuadrat ini kan tidak lain adalah nilai amplitudo ya. Kalau kita gambarkan, kenapa kita perhatikan di sini nilai dari A sama B ya, ini memiliki hubungan seperti Pitagoras ya. Karena apa? Karena kalau kita proyeksikan ya menggunakan pemahaman matematis ya, sin sama cos, dia memiliki beda fase 90 derajat ya. Maka ini saling tegak lurus. Karena saling tegak lurus ya, kita akan peroleh konstanta lain dari masing-masing A sama B ini, yaitu kita asumsikan konstanta lainnya itu adalah A kecil ya, yang mana A kecil ini merupakan representasi sebenarnya dari amplitudo ya, dari amplitudo. Nah, sehingga karena tadi saya katakan sin sama cos itu memiliki beda fase 90 ya, maka dia saling tegak lurus, kita akan peroleh hubungan seperti ini ya, yang mana ketika ini kita jabarkan ya, kita akan peroleh bentuk solusi dari displacement, solusi dari persamaan gelombangnya itu merupakan X sama dengan A sin omega T ditambah C ya. Nah, C ini tentu saja representasi dari apa? C ini adalah representasi dari adanya beda fase ya, atau fase konstan ya. Nah, di sini disebut fase sebenarnya. Oke. Nah, fase ini bermanfaat untuk apa ya? Untuk melakukan analisis. Ya, apabila kita memiliki dua kondisi ya, dua kondisi dari suatu gelombang ya, misal suatu sistem ya diberi gangguan ya, diberi gangguan. Nah, ketika diberi gangguan, tentu saja itu kita perhatikan ya gerak harmonik sederhananya ya, apakah memiliki beda fase atau tidak begitu. Nah, maksudnya seperti apa sih ya? Maksudnya seperti apa? Nah, di sini kita pahami kalau kita bicara gerak harmonik sederhana ya antara dua buah sistem, tentu saja antara sistem A sama sistem B itu agar misalnya geraknya seirama ya, maka dia tidak boleh punya beda fase. Contoh misalnya kita menggantungkan bandul ya, dua bandul ya, dua bandul. Nah, dua bandul ya digantung ya, ada beban, bebannya itu misalnya dihubungkan dengan pegas ya. Nah, kalau kita beri usikan maka dia berayun ya secara seirama, maka diasumsikan dua bandul tersebut A sama B ya, yang bebannya itu terhubung dengan pegas, dia tidak memiliki beda fase ya. Tapi ketika misal bandul tersebut memiliki beban yang masanya berbeda, hanya satu sisi ya kita beri gaya
yang besarnya misalnya F ya, atau mx.2 ya, m do kuadrat x per do t kuadrat misalnya ya, usikannya. Nah, tapi itu kan bekerja pada salah satu sisi. Nah, ketika ya ban itu tadi saya katakan terkoneksi dengan pegas dan usikan itu sudah bekerja, nah itu karena masanya berbeda ya, kan bandul tadi saya katakan ada bandul yang diberi masa berbeda ya. Kalau masanya sama dimungkinkan terjadi apa namanya gerak harmonik sederhana, artinya sefase, nilai psi-nya itu sama dengan 0 ya. Namun ketika masanya berbeda dimungkinkan ya itu memiliki psi yang tidak sama dengan 0, menyebabkan apa? Geraknya akan berbeda ya, tidak harmonis. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau kita lihat di sini, representasi dari sini, misalnya ada dua kondisi ya, maka bentuknya tidak akan memiliki amplitudo yang sama, atau dalam satu periode itu memiliki frekuensi yang berbeda ya, itu kalau tidak sefase ya. Oke, yaitu gambaran sederhananya ya. Saya bisa langsung masuk ke kelajuan sekarang atau kecepatan ya, kecepatan, karena kita bicara di sini vektor ya. Nah, gerak harmonik sederhana itu memiliki kecepatan dan percepatan. Tadi saya menyinggung vektor ya. Kenapa di sini bicaranya adalah velocity bukan speed ya. Nah, itu kalian harus bisa pahami maknanya ya. Karena kalau kita asumsikan ya, hal yang sederhana, misalnya benda yang bergerak secara terayun, begitu ya. Benda yang bergerak secara terayun, tentu saja kan itu mengenal arah, dan ayunan itu bisa direpresentasikan seperti gerak benda pada lintasan berbentuk lingkaran, seperti yang tadi digambarkan untuk memudahkan kita memahami relasi dengan konsep trigonometrinya ya, seperti gambar ini. Ya, maka di sini bahasanya adalah velocity. Nah, karena tadi kita peroleh bentuk dari displacement-nya itu merupakan x sama dengan a sin omega t ditambah c ya, maka velocity-nya atau kecepatannya itu merupakan bentuk turunan pertama ya terhadap waktu dari displacement itu sendiri, yang tadi saya singgung ya, ketika persamaan gelombang itu adalah turunan 2 kali, artinya turunan order 2 ya. Nah, itu merepresentasikan kecepatan. Namun untuk kecepatan itu direpresentasikan dengan turunan order pertama dari posisi terhadap waktu, sehingga dari sin ini menjadi cos ya. Dari sini ya kalian juga bisa analisis ya, bisa analisis bentuk ilustrasi grafisnya secara trigonometri. Kalau misalnya sin itu begini, tadi bentuk turunan pertama terhadap waktu dari posisi adalah merepresentasikan kecepatan, maka antara posisi sama kecepatan itu memiliki beda fase ya, memiliki beda fase. Kalian bisa lihat kalau sin ke cos itu beda fasenya berapa. Nah, itu kalian harus udah memahami ya, harus udah di luar kepala ya. Bukan berarti di luar kepala itu lupa, tapi kalian harus paham. Kalau sin begini ya, kalau cos berarti kan begini ya. Begini ya. Nah, berarti di sini ada selisih, ada beda fase namanya. Ya. Jadi amplitudonya ya, tentu saja di sini kita bisa lihat untuk kecepatan menjadi A kali omega. Ya. Ini ada maknanya. Kalau tadi
displacement itu menunjukkan X sama A sin, berarti berbanding lurus dengan konstanta A, ya, berbanding lurus juga dengan bagaimana pergerakan baik secara vertikal dan pergerakan secara horizontal dari si gelombang. Sementara di sini kita bisa perhatikan dx per dt, ya, di sini amplitudonya adalah A omega. Nah, omega ini merepresentasikan apa? Ini frekuensi, ya. Maka amplitudonya bergantung dari frekuensi. Nah, pertanyaan saya, ya mungkin ini kalian nanti coba baca, ya, baca. Ketika kita bicara frekuensi di sini, ini apakah frekuensi rambatan atau frekuensi getaran? Itu kalian harus paham. Ya, karena ketika kita bicara gelombang, kita harus pahami dulu. Gelombang itu kan bisa merambat, juga gelombang itu bisa bergetar. Nah, pertanyaan saya di sini, kecepatan dan adanya frekuensi di sini, ya, di sini, ini menunjukkan apa? Apakah ini kecepatan dari getaran si gelombang atau lajunya si gelombang? Siapa yang bisa menjawab? Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya persilahkan. Ada yang sudah baca belum bukunya? Ya, kalau belum ada yang bisa jawab, saya jadikan tugas, ya, yang harus diupload ke dalam folder Google Drive, ya, bisa dikerjakan per kelompok, karena saya ingin kalian bekerja secara diskusi, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, ya. Oke, pertanyaannya, ya, saya ulangi. Ini kan tadi kita mulainya dari persamaan gelombang, ya. Di awal ada displacement. Nah, yang dimaksud displacement itu apakah displacement secara vertikal atau horizontal, terus juga kecepatan. Yang dimaksud kecepatan itu kecepatan rambat atau kecepatan getar, ya. Terus coba kalau kalian menggambarkan, ya, misalnya A sin omega T ditambah si-nya yang 1,0, yang 1,90. Coba gambarnya seperti apa? Nah, untuk X, ya. Yang kedua, yang B-nya untuk kecepatan serta percepatan. Si-nya 0 dan si-nya 90. Bedanya seperti apa? Kalau ada yang nanya, Pak, boleh nggak Pak mengerjakannya menggunakan aplikasi, misalnya matematik, ya, atau MATLAB, boleh tidak Pak? Boleh, sangat dianjurkan, ya, karena kalian di era industri 4.0 ini yang semua sudah serba digital, kalian juga harus mulai belajar hal-hal yang bersifat algoritma, karena itu adalah literasi juga. Matematika itu bukan pengetahuan, matematika itu adalah literasi yang mutlak harus kita kuasai apabila kita ingin menguasai teknologi informasi, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Nah, di gambar 1.3, ya, sebenarnya ini sudah ada representasi yang cukup jelas. Tinggal bagaimana kalian menganalisis, ya, gambar 1.3 ini. Ya, sebenarnya pertanyaan saya itu merujuk pada pada gambar ini, ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, ini adalah perbedaan untuk masing-masing besaran fisika dari perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Oke. Nah, sebagai tambahan tugasnya, ya, nanti tolong kalian kerjakan problem
1.7 dan 1.9. Ini juga dikerjakan secara berkelompok. Ya, saya sedikit cerita ya. Dulu saya juga kebetulan menjadi asisten dosen untuk mata kuliah gelombang waktu kuliah di UI. Jadi saya itu punya satu buku tulis yang isinya adalah eh, jawaban dari problem yang ada di buku KJPN ini ya. Meskipun saya nggak kerjakan semua, tapi lebih dari 50% soal itu saya coba kerjakan per babnya ya, per babnya. Maka buku saya itu sampai sekarang tidak jelas ya keberadaannya, karena ketika saya sudah naik tingkat begitu itu, dan saya sudah tidak lagi jadi asisten. Waktu itu saya sekolah ke Italia, bukunya dipegang sama adik-adik kelas ya, jadi turun temurun gitu. Jadi ada kebiasaan di UI itu, di fisika UI, asisten mata kuliah itu adalah orang-orang yang rajin mengerjakan problem solving ya, dan kita diminta oleh dosen untuk memberikan tutorial ya kepada adik-adik kelas atau kepada kelas yang mengulang gitu. Itu pengalaman saya dulu ya. Cuma memang ketika saya menjadi dosen sudah tidak punya cukup waktu lagi untuk fokus kepada mengerjakan soal-soal ya. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya di sini ada energi dari gerak harmonis sederhana. Ketika kita bicara konsep gerak ya, tentu saja kelanjutannya adalah kita akan mengamati bagaimana energi yang muncul dari pergerakan suatu sistem tersebut ya. Karena begini, tadi di awal kita lihat benda itu bergerak karena apa ya. Begitu pula untuk konsep gelombang, dia bergerak karena ada usikan atau gangguan. Nah, ketika dia bergerak ya, diantaranya ya yang harus kita analisis adalah energi. Yang mana kita sudah tahu energi itu apabila kita berbicara konsep energi mekanik ya, itu terdiri dari apa? Energi kinetik dan energi potensial. Nah, di sini sama juga ya. Ini kan konsepnya sebenarnya mirip dengan mekanik juga ya. Nah, berarti energi totalnya terdiri dari apa? Tentu saja terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Potensialnya ya bergantung pada kondisi masing-masing sistem, karena kita sudah bicara dalam konteks gelombang di sini ya. Kalau kita lihat bandul, ya karena gerakannya maka akan ada energi kinetik. Tapi karena panjang talinya atau panjang kawatnya atau adanya pegasnya, berarti dia punya potensial ya. Nah, itulah dasar dari konsep energi yang ada di gerak harmonik sederhana. Nah, dari sini ya kita nanti akan menggunakan solusi yang sudah diperoleh dari persamaan gelombang ya untuk merepresentasikan energi yang tadi saya katakan ya, energi mekanik ilustrasinya sama dengan energi total, dari energi kinetik dan energi potensial. Sehingga relevansinya dalam persamaan gelombang, baik energi kinetik maupun energi potensial itu harus merupakan fungsi dari posisi dan waktu. Maka energi totalnya ya bisa dituliskan dalam bentuk ini, setengah M X dot kuadrat tambah setengah SX kuadrat. Yang ini merepresentasikan energi kinetik, yang ini adalah energi potensial ya. S-nya ini adalah suatu konstanta ya. Kalau kita lihat dari
konsep atau apa namanya pegas ya, hukum Hooke ya, S itu identik dengan K, konstanta pegas gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini sudah pukul 2.55. Apakah pukul 3 kalian ada perkuliahan lagi atau tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya akan selesaikan sampai energi ya. Nah, saya lanjutkan sebentar. Mohon maaf ya karena tadi saya telat. Dari sini ya, energi total ya. Tadi saya katakan merupakan fungsi dari posisi dan waktu ya. Maka apa? Maka ya, apabila kita turunkan atau katakanlah energi itu berlaku hukum kekekalan ya, maka turunan energi terhadap waktu itu harus nilainya sama dengan 0. Artinya apa di sini? Artinya tidak ada perubahan energi ya, tidak ada perubahan energi terhadap waktu. Sehingga makna dari DE per DT yang direpresentasikan di sini itu representasi dari apa? Konsep kekekalan sebenarnya, bahwa energinya itu kekal ya, antara energi kinetik plus energi potensial. Jadi totalnya itu adalah kekal. Oke. Nah, direpresentasikan dengan DE per DT sama dengan 0. Nah, ketika kita bicara konsep kekekalan energi yang artinya tidak ada perubahan energi tiap satuan waktu, dengan asumsi gerak harmonik sederhana itu memiliki dua komponen, yaitu energi kinetik dan energi potensial ya, maka kita bisa buktikan bahwa relasi tadi ya, relasi konsep energi total dari gerak harmonik sederhana itu juga merepresentasikan persamaan gelombang. Mengapa ya? Pertanyaan mengapa gitu. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Ketika kita turunkan ini terhadap waktu, maka kita akan peroleh persamaan ini, ya kan? Nah, ini bisa bernilai 0 jika dan hanya jika nilai dari yang ada di dalam kurung ini nilainya sama dengan 0. Ini ada nilainya, kan nggak mungkin 0 ya, maka ini harus 0. Nah, karena ini sama dengan 0 ya, artinya apa? Artinya memenuhi persamaan gelombang, ya kan? Nah, lalu kalian bisa analisis lebih lanjut ya. Bagaimana menganalisis nilai energi potensial bernilai maksimum dan energi kinetiknya bagaimana, atau sebaliknya, energi kinetiknya maksimum, energi potensialnya bagaimana. Saya yakin kalian sudah paham. Ketika kalian belajar fisika dasar ya, kalau energi kinetiknya maksimum, energi potensialnya minimum. Begitu pula sebaliknya. Pasti kalian ingat waktu kalian mengerjakan soal tentang roller coaster ya, atau mengerjakan soal tentang bola yang menggelinding dalam ketinggian yang berbeda begitu. Nah, di situ kalian bisa ingat ya. Nah, lalu relevansinya dan ini apa? Nah, coba kalian analisis bagaimana info secara grafis, atau bagaimana apabila kita representasikan secara grafik. Nah, secara grafik ya, dari persamaan yang di atas tadi, dari konsep energi total yang terdiri energi potensial dan kinetik ya, dan kita analisis masing-masing kondisi maksimum dan minimumnya, kita bisa lihat ternyata persamaan tadi ya
ya, itu bisa direpresentasikan secara grafis berbentuk demikian. Ya. Oke. Jadi untuk membuktikan ini, apabila kalian ya punya curiosity yang baik, kalian juga bisa uji, ya, bisa tes, bisa buktikan, ya. Bentuk ini nih, persamaan-persamaan ini, coba kalian plotting ya menggunakan Excel. Atau jadi tugas saja ya sekalian ya. Ini tugas berikutnya adalah ilustrasikan atau buktikan gambar 1.4 menggunakan persamaan energi total ya. Nah, yang tadi energi total sehingga kita peroleh kondisi ini ya, lalu turunkan. Nanti kalian akan peroleh bentuknya seperti ini. Nah, ini buktikan nih bentuknya kayak gini. Jadi nanti pas pertemuan berikutnya ya, susah ya. Pas pertemuan hari Kamis saya minta ada perwakilan kelompok yang menayangkan bagaimana membuat simulasi ya. Paling sederhana menggunakan Excel boleh ya. Kalau ada yang bisa MATLAB boleh ya. Ada yang mau menggunakan matematika boleh ya. Matematika itu adalah software ya, software perhitungan. Itu kalian bisa juga menggunakan yang online ya. Itu ada Wolfram ya, Wolfram. Coba cek di Wolfram itu ada perhitungan secara online ya, diferensial, integral gitu. Saya nggak tahu apakah kalian udah paham atau belum ya, atau sudah tahu atau belum. Nah, oke. Nanti kalian coba explore ya. Selanjutnya nanti saya di pertemuan berikutnya akan menjelaskan tentang konsep persamaan gelombang di dalam sistem kelistrikan ya, dan akan menjelaskan juga tentang konsep superposisi dalam dua sistem gelombang harmonik sederhana. Sebenarnya tadi sudah saya singgung ya, ketika dua sistem gelombang memiliki beda fase, tentu saja model ilustrasi grafisnya gelombangnya itu akan berbeda. Ya. Nah, namun kalau dia sefase, dia akan mengalami resonansi yang menguatkan, gitu ya. Nanti larinya bisa ke konsep intervensi konstruktif, ya. Kalau yang memiliki fase sama, ya. Kalau fasenya berbeda sebesar 180, itu bisa intervensinya bisa destruktif. Kurang lebihnya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, tolong tadi tugas-tugasnya kalian pahami betul ya. Mudah-mudahan kalian ingat tadi saya bicara apa, tugasnya itu apa ya, dan catat serta dikerjakan. Ya, tolong nanti PJ-nya mengingatkan teman-temannya. Dan akan saya tagih di hari Kamis ya, siapa yang bisa mengilustrasikan secara grafis ya, menggunakan simulasi yang paling sederhana bisa Excel, yang menggunakan program lain saya persilahkan. Oke, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, tidak ada ya. Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.